diberikan. Sekolah gila parah. Kalau langganan video kan. Dari timur ke arah barat untuk mengambil sepucuk surat. Siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabbil alamin nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim, shadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, pertama dan terutama marilah kita bersyukur seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kita pada pagi hari ini masih dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, sehingga kita dapat untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadirkan jiwa raga kita di rumah Allah yang suci ini, di mana yang kita cintai, dalam rangka tentunya tidak lain tidak bukan menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mulai dari niat kita, langkah kita, harokah kita di pagi hari ini, semuanya bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, selawat dan salam pastinya tidak pernah kita lupa untuk selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan salam sejahtera terlimpah dan tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh, pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah, karena kata Nabi, tidaklah di antara kamu yang melangkahkan kaki di waktu pagi dan petang untuk mempelajari satu ayat saja dari kitab Allah, kecuali itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Satu ayat, Bapak Ibu, dua ayat, tiga ayat, bisa kita bayangkan satu ayat saja kata Nabi lebih baik daripada ibadah setahun. Nah, kita pagi hari ini akan berbicara kita akan kita landasi dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 45. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi. Ya, di sini maksudnya Nabi Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau. Nabi-nabi itu adalah merupakan utusan Allah. Nabi-nabi itu adalah bagian dari rukun iman kita, bahwa kita percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul.
Bapak Ibu hadirin, kalau tidak diutus Nabi dan diutus Rasul kepada kita semua, pastinya kita tidak tahu jalan yang benar. Dan kita bersyukur dengan di bulan Rabiul Awal ini Allah mengutus seorang Nabi, seorang Rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Ja'al bil haq, datang dengan membawa kebenaran. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul semuanya merupakan suatu kebenaran. Dan karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita tak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan kita dengar, kita taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah pernah berpesan di dalam Al-Quran bahwa kata Allah, apa yang didatangkan Nabi ambil, ya, oleh kita semua, dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Apa yang didatangkan Nabi bila kita ambil akan membawa kebaikan, akan membawa manfaat, akan membawa kesempurnaan, keselamatan. Sebaliknya apa yang dilarang Nabi adalah kita tinggalkan karena mengandung mudarat, mengandung maslahat yang tidak baik buat kita semua, bahkan akan membuat kita sengsara dunia, sengsara akhirat. Apa yang dalam Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam ayat ini Allah katakan, kami utus engkau wahai Nabi adalah sebagai syahidan, sebagai saksi bahwa Nabi nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syariat-syariat yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum, tentang syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi itu nanti Allah akan tanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah ajaran-ajaran yang dari Allah sudah disampaikan semuanya? Nanti Dewan akan menjadi saksi dan akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya semua syariat yang didatangkan kepada nabi-nabi itu sudah disampaikan galau-galau semua. Karena memang para rasul, para nabi itu, para rasul lagi nabi atau nabi lagi rasul berkewajiban menyampaikan syariat itu kepada umatnya, tidak terkecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua wahyu Allah, semua isi Al-Quran sudah disampaikan galau oleh Nabi kita Muhammad. Syariatnya sudah disampaikan semua oleh Nabi, bahwa kita ini diperintahkan bersyahadat. Bahkan di dalam Al-Quran sudah ada kesaksian di saat kita di alam rahim, kita diminta untuk bersaksi. Alastu birabbikum qala bala syahidna. Allah telah bertanya kepada kita di dalam alam rahim itu, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua sahabat bayi yang ada dalam rahim itu bersaksi bahwa Engkau memang Tuhanku, ya Allah. Jadi semua syariat telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua umat Islam wajib sholat. Sholat sudah disampaikan, sudah diajarkan, sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan buat kita semua. Dan kata alasan Nabi hadir di hari akhirat ketika ditanya tentang sholat, kita tidak tahu, tidak ada lagi alasan itu. Argumen kita tidak berlaku lagi di sana, karena Nabi sudah menyampaikan semua. Nah, cara bantah Nabi atau kamu sampai kalau ya Allah, tinggal baik, dia dagang, dia membangkang, dia tidak percaya, dia malas. Jadi bagi kita tidak ada lagi hujan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Muhammad adalah sebagai saksi, Bapak Ibu hadirin, nanti di akhirat, terutama tentang risalah yang dia bawa. Apa yang disampaikan Nabi? Quran 6.666 ayat sudah disampaikan semuanya dengan sempurna. Ini bisa kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, bahwa Allah telah menyempurnakan Islam ini sebagai agama kita.
di mana Allah sudah sempurna semuanya, maka Nabi SAW setelah itu wafat, meninggal dunia karena syariat ini sudah sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama sebagai saksi. Maka Nabi Muhammad ini menjanjikan syafaat-syafaat buat umatnya nanti di akhirat. Bagi umatnya memang sudah mengikuti Rasulullah nanti akan mendapat syafaat. Karena Nabi Muhammad itu Bapak Ibu hadirin memiliki syafaat. Ada yang namanya syafaatul uzma. Ini syafaat yang besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka seluruh umatnya dipastikan akan mendapat syafaatnya. Bahkan orang yang sudah di neraka nanti akan ditolong oleh Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dengan syafaatul khassah. Ada syafaatul khassah bagi Nabi kita Muhammad SAW nanti. Kalau orang-orang yang berdosa, kalau dia sudah bersyahadat, dia bersyahadatnya benar, tapi ibadah lain dia malas barangkali, banyak yang dia tinggalkan. Mungkin tidak pernah sholat, atau sholat cuma setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, atau seminggu sekali sholat Jumat, sholat 50 tidak, ada sholat 5 kali saja tidak ada kerjakan, cuma sholat Jumat saja. Umat Nabi Muhammad dipastikan masuk surga, tapi bagi yang banyak dosanya nanti masuk neraka terlebih dahulu. Nah, di saat terakhir, Rasul berkata, la ada ahadan min ummati finnar. Ya Allah, udah senang ya Allah kalau masih ada umatku yang masuk neraka. Maka nanti Rasulullah akan mencari di dalam neraka itu umatnya akan mendapat syafaat. Yang penting kita di dunia ini sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Karena ada syafaat di situ nanti Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu mubasysyir, memberikan kabar gembira dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad itu, maka kita dijanjikan kebaikan. Nah, terutama syariat tentang syahadat. Kata Nabi, syahadat itu adalah sesuatu yang sangat ringan untuk kita ucapkan. Ringan syahadatnya, cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ucapan syahadat ini, kalau benar-benar kita ucapkan, maka dipastikan kita masuk surga. Walaupun amalan-amalan lain kita banyak yang kurang. Apalagi kalau kita syariat yang lain kita jalankan benar-benar. Kita mau beribadah, kita tinggalkan yang dilarang, kita kerjakan yang diperintahkan. Maka insya Allah ketika amal kita ditimbang di hari kiamat nanti, maka dengan kalimat syahadat ini yang sangat luar biasa, ini kalimat yang paling sempurna, yang paling tinggi nilainya, nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkonfirmasi kepada kita semua di saat Rasulullah pertama kali dia akan menjadi Rasul. Beliau mengumpulkan para sahabat dari keluarga beliau, dari keluarga yang dekat, dikumpulkan. Dia berkata, wahai kaumku, kata Nabi, aku belum pernah menyaksikan anak muda yang datang kepada tengah-tengah keluarganya membawa sesuatu yang paling berharga, yang sangat ringan diucapkan dengan dia. Tapi tidak sebagai Tuhan kita, betul kita meyakininya, walaupun kita tidak baca nengok, karena Allah memang termasuk perkara gaib, tidak bisa kita intrah di dunia ini, dan kita tidak boleh dan tak kuat kita kalau ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Musa ketika nak nengok Allah, hendaknya nak nengok Allah. Sebab Allah katakan, apa kau dah yakin wahai Musa? Hendak kata Allah, dah atau Nabi Musa, aku yakin, cuma aku nak nengok. Ketika disuruh untuk pergi ke Bukit Tursina untuk melihat Allah, Nabi Musa jatuh pingsan di dunia, tapi di akhirat
nanti insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasul itu keteladanan yang baik bagi orang-orang yang akan berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Ini artinya kita semua nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira dengan pahala-pahala, bahkan menjanjikan surga. Karena itu maka kita harus mengikuti syariat yang Rasul bawa tanpa ada keraguan untuk kita semua. Dan dia perintah kita untuk bersadar, kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan tulus, tanpa ada tekanan, tidak memang dari hati kita yang paling dalam kita bacakan semata-mata memang karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat yang kita kerjakan ini merupakan amal ibadah utama bagi kita semua. Karena kata Nabi, siapa yang sholatnya baik di akhirat nanti, maka amal-amal yang lain akan diperhitungkan dengan baik. Tetapi kalau sholatnya tidak baik, amal-amal yang lain akan bermasalah. Oleh karenanya kita kerjakan sholat 5 kali sehari semalam ini dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur baca ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Syukur-syukur sholat wajibnya melaksanakan. Syukur-syukur ada tambahan sholat tahajud, sholat tambah, dan syukur-syukur ada sholat duha, dan banyak lagi sholat-sholat yang lain untuk menopang sholat fardu yang kita lakukan. Pak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena memang sholat ini sering disampaikan yang merupakan kunci surga. As-sholatul miftahul jannah, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu kunci surga, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalaikan, nanti kita menyesal. Walaupun ada pemalasan, namanya malas itu pasti terjadi pada diri kita. Ada rasa malas itu ini terjadi. Tapi bagi kita adalah melawan rasa malas itu. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan tentang doa agar kita terhindar dari kemalasan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Kita disuruh untuk berlindung kepada Allah agar terhindar dari rasa malas. Malas itu pasti ada kepada setiap kita. Tapi jangan kita turuti. Kalau kita turuti, harus kita lawan, kita paksa. Kalau tidak sampai mati rasa malas itu ada, maka nanti kita akan menyesal. Bukankah kita semua akan mati? Tidak ada yang tidak mati. Nah, orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati. Kalau kita semua akan mati, tinggal lagi menunggu saatnya. Baca di runding mula, baca di runding kemana? Atau tahu maksudnya kan? Lama juga tidak tahu. Tahu-tahu mati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kabar gembira kalau kita mengerjakan sholat, banyak hal yang dijanjikan kepada kita semua, terutama amal-amal kita nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan amal pertama kali diperiksa kata Rasulullah. Maka kita dalam benar-benar dalam kita melaksanakan sholat, kita pastikan rukun-rukunnya terpenuhi, terutama wudunya kita sempurnakan. Kemarin saya ngisi pengajian di mana itu, saya tanya tentang wudu. Nah, itu macam-macam jawabannya. Tentang apa dibasuh dulu Ustaz, kita tahu dulu. Katanya pertama untuk basuh tangan, yang wajib dibasuh itu tangan.
kemudian kumur-kumur, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, wajib. Kalau perkara basuh tangan, kumur-kumur, masuk air ke hidung itu sunnah. Dan kan tertinggal tidak apa-apa. Cuma ada yang kita pakai itu kaki tidak baik, itu menambah pahala buat kita semua. Ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kabar gembira kepada orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita benar-benar beriman, kita ini adalah termasuk sebaik-baik manusia. Bahkan dijanjikan kabar baiknya, orang-orang beriman itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adnin, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan ganjaran bagi orang-orang beriman itu janji yang berita dibawakan oleh Rasulullah SAW, dan kabar baiknya bahwa orang-orang beriman itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Fi jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka akan masuk neraka Adnan yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal untuk selama-lamanya. Ada. Radhiyallahu anhu wa anhu, mereka senang, Allah pun senang. Dan ini dijanjikan bagi orang-orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takwa. Ini kabar baiknya buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang-orang yang berzakat dijanjikan bahwa hartanya nanti akan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang dia dapatkan, yang dia zakati, hartanya akan bersih, hartanya akan baik, hartanya akan menjadi jariah, menjadi amal jariah. Karena harta kita sucikan, kita bersihkan dengan mengeluarkan zakat. Nah, jangan sampai kita terlena, Bapak Ibu hadirin, punya harta yang nisabnya sudah sampai, kita sayang untuk mengeluarkannya. Karena saya pernah membaca suatu riwayat bahwa harta nanti di akhirat, kalau tidak kita zakati, dia akan menjelma menjadi ular yang besar yang akan melilit tubuhnya, menggigit tubuhnya. Alhamdulillah subhanahu bila memang cukup zakati cuma 2,5% saja, sedikit. Kalau sejuta cuma 20.000 ya, 1 juta. Kalau cukup misalnya harta tertular, ada yang tersimpan yang bersih senilai 93 gram emas, ada yang atas 93 atau 96, nah itu baik. Dan itu ada harta yang tidak wajib dia berzakat, tapi dia dianjurkan untuk memberi infak dan sedekah ada sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.